Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok biofisika. Saya Dilanjar Saputra dengan NIM 22504013 TK 55106. Dan saya Daniel Gegana dengan NIM 22497845 TK54579. Di sini kita akan mempresentasikan tugas biofisika. Next. Oke, jadi di tugas biofisika kali ini ada biological question. How do cell organize their myriad ongoing chemical process and reactant? Next. Physical idea yang pertama adalah biliary membranes assembled from the component molecules in the cells, uses them to partition itself into separation compartments. Yang kedua, cells use active transport to bring synthesized material to particular destination. Yang ketiga, the chemical process are highly specific. Most are mediated by enzymes, which select one particular target molecule and leave the rest alone. Lalu untuk physical idea yang pertama, bilayer membranes self-assembled from their component molecule. The cell use them to partition itself into separate compartment. Untuk physical idea yang pertama ini, jadi fosfolipid terdiri dari dua bagian, yakni kepala dan ekor. Pada bagian kepala tersusun atas senyawa-senyawa fosfat dan bersifat hidrofilik. Sedangkan pada bagian ekor tersusun dari lipid dan bersifat hidrofobik. Fosfolipid akan saling bergerak acak di dalam air sehingga menciptakan energi kinetik. Energi kinetik tersebut akan menghasilkan energi termal. Next. Energi termal akan digunakan molekul-molekul untuk melewati energi barir sehingga dapat berfungsi dan menghasilkan lapisan seperti pada gambar di samping ini. Pada gambar tersebut, bagian ekor akan saling mencari ekor lainnya karena terdapat perubahan listrik dan karena bersifat hidrofobik, ekor akan cenderung menghindari air. Lalu energi bebas yang dihasilkan membran bilayer sendiri akan lebih besar daripada energi bebas dari fosfolipid. Lanjut. Kemudian untuk physical idea yang kedua, cells use active transport to bring synthesized material to particular destination. Belum masuk lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara transport aktif dan transport pasif. Jadi pada transport pasif, aliran molekul akan selalu sesuai dengan gradien konsentrasinya, yakni dari tinggi ke rendah. Sedangkan pada transport aktif akan berlaku sebaliknya, yakni dari konsentrasi rendah ke tinggi. Hal ini dilakukan sel dengan energi untuk melawan gradien konsentrasi tersebut. Energi yang digunakan terbagi menjadi dua. Yang pertama, energi yang diperoleh langsung dari ATP, di mana transport berikatan langsung dengan ATP, dan energi yang dihasilkan berasal dari hidrolisis. Lalu yang kedua, energi yang diperoleh secara tidak langsung dari ATP, di mana transport menggunakan energi yang sudah tersimpan dalam gradien ion yang dipompakan secara langsung. Kemudian di sini ada direct active transport, atau sistem pompa ion untuk menjaga gradien natrium dan kalium pada membran plasma. Ini sebuah proses yang penting untuk mengatur konsentrasi ion dalam sel. Hal ini dilakukan oleh sistem pompa ion yang disebut sodium-sodium potasium PAM, yang merupakan protein yang melalui membran sel. Sistem pompa ion ini bekerja dengan melewati perubahan konfigurasi, di mana protein terlepas dari sisi interior dengan tinggi afinitas terhadap natrium dan rendah afinitas terhadap kalium. Dan sebaliknya dari sisi sel luar dengan tinggi afinitas terhadap kalium dan rendah afinitas terhadap natrium. Ketika protein ini mengalami perubahan konfigurasi, natrium dan kalium akan dipompa dalam arah yang berlawanan dengan gradien konsentrasi.
energi yang diperlukan untuk menggerakkan sistem pompa ion diperoleh dari adenosin trifosfat yang merupakan molekul energi utama dalam sel. Jadi ketika enzim pompa ion yang disebut sodium potasium ATP memecah fosfat dari adenosin fosfat, energi yang diperlukan untuk memompa ion akan muncul dan digunakan oleh sistem pompa ion. Kemudian di sini ada indirect active transport. Nah, yaitu proses pengumpulan molekul atau ion molekul melalui membran sel dengan menggunakan gradien tumpahan ion yang berlawanan. Proses ini menggunakan ion yang mengalir turun dari gradien konsentrasinya untuk memompa molekul atau ion yang berlawanan dari gradien konsentrasinya. Contohnya adalah transporter Na+ atau glukosa yang mengizinkan zodium dan glukosa masuk ke sel dalam satu arah dan menggunakan gradien sodium untuk memompa glukosa ke dalam sel. Pada proses indirect active transport, ion yang digunakan sebagai tenaga pemompaan tidak langsung berinteraksi dengan ATP, tetapi menggunakan gradien tumpahan ion yang telah dibentuk oleh proses direct active transport. Contohnya adalah Na+ atau K-. Sorry. Contohnya adalah Na+ atau K+ TPase yang mengumpulkan potasium ke dalam sel dan mengumpulkan potas dan mengumpulkan natrium keluar sel, yang kemudian digunakan oleh transporter Na+ atau glukosa untuk memompa glukosa ke dalam sel. Indirect active transport berguna untuk memompa molekul atau ion yang memiliki gradien konsentrasi yang lebih rendah dari ion yang digunakan sebagai tenaga pemompa. Ini membantu dalam mengatur konsentrasi molekul atau ion yang diperlukan sel dan membantu mengatur potensial membran sel. Lalu Sorry. untuk physical idea yang ketiga, biochemical process are highly specific. Most are mediated by enzymes, which selects one particular target molecule and leave the rest alone. Jadi di sini pada physical idea yang ketiga terdapat 3 struktur penting, yakni membran plasma, molekular motor, dan juga enzim. Membran plasma merupakan salah satu komponen sel yang berfungsi membatasi lingkungan ekstraseluler dengan sitoplasma dan organel sel yang ada di dalam sel. Lalu untuk molekular motor sendiri berfungsi untuk melakukan transportasi, yakni menggunakan kinesin yang mampu bergerak sepanjang mikrotubulus. Dan enzim sebagai biokatalisator yang mampu mempercepat kelangsungan proses kimia. Enzim ini digunakan dalam proses seperti transport ion dan juga pengumpulan molekul. Oke, lanjut. Di sini, molekul menyerap energi termal yang meningkatkan kerja mekanik dan juga meningkatkan entropi. Seperti yang dijelaskan pada bagian pertama, membran plasma terdiri dari fosfolipid bilayer yang lapisannya terdiri dari kepala atau fosfat dan hidrolik, dan juga ekor, lipid dan hidrofobik. Pembentukan membran plasma menggunakan mekanisme self-assembly, di mana mulanya lapisan ini terpisah. Kemudian dengan gerakan acak di dalam air, bagian ekor yang berbahan lipid dan hidrofobik menghindari air dengan mencari ekor lain, lalu membentuk bilayer dengan bentuk saling berhadapan. Lalu yang kedua, molekular motor. Kumpulan molekular motor disebut dengan kinesin. ATP akan menyerap energi termal dari luar, sedangkan kinesin akan menyerap ATP dari luar. Sehingga disorder meningkat dan selanjutnya dilakukan sintesis bahan. Zat buang akan dilepas ke lingkungan sehingga meningkatkan order. Saat ATP habis, maka kinesin akan berhenti
Proses molekular motor berkenaan dengan proses yang disebut dengan transport aktif. Lalu yang ketiga ada enzim. Enzim adalah molekul protein yang berperan sebagai katalisator dalam berbagai proses biologi. Cara kerja enzim terdiri dari dua teori utama, yakni teori lock and key dan teori induced feed. Teori lock and key, dalam teori lock and key, enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan berikatan pada sisi aktif. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Substrat diubah menjadi produk, kemudian lepas dari enzim. Lalu untuk teori induced feed, enzim akan berubah karena interaksi dengan substrat yang mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat menangkap substrat. Substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Enzim tersebut dapat digunakan kembali untuk substrat berikutnya. Enzim memiliki sifat kinetik yang dapat dikelompokkan menjadi berbagai kelompok seperti enzim kompetitif, non-kompetitif, dan unkompetitif. Enzim juga dapat dikelompokkan berdasarkan kelompok fungsional seperti hidrolase, ligase, transferase, isomerase, liase, dan oksidase. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.